Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat, bab 9 tentang ketentuan pernikahan di dalam agama Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalil nakli dari ketentuan pernikahan dalam Islam ini ada dua. Yang pertama ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, boleh adik-adik lihat di dalam Al-Quran, kemudian dibaca, dan yang kedua ada dari hadis Nabi. Di sini saya akan membacakan artinya saja ya. Artinya, dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Muhammad sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farz atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu atau melemahkan syahwat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya adalah hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang kedua, wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang ketiga, mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Hukum yang selanjutnya adalah makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan yang terakhir, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Selanjutnya adalah memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan alasan-alasan diantaranya yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat karena agamanya. Selanjutnya adalah ketentuan pernikahan. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima sigot atau ijab dan qabul.
Syarat calon suami. Apa saja sih syarat calon suami? Yang pertama adalah calon suami benar-benar seorang laki-laki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram. Selanjutnya adalah syarat calon istri. Yang pertama, benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Dan yang terakhir, jelas identitasnya. Sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami, tidak sedang melakukan ihram, atau dalam masa iddah. Selanjutnya ada syarat wali. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Kemudian berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki. Tidak sah wali dari perempuan. Yang keenam, adil. Bukan orang yang fasik. Selanjutnya, urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. Adapun bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Selanjutnya kita akan membahas syarat dua orang saksi. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang terakhir adil, bukan orang yang fasik. Selanjutnya adalah syarat dari ijab qabul dalam pernikahan. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan qabul penerimaan tidak berselang lama. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si pelanah dalam waktu sebulan. Yang ketiga, lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Yang keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau turunannya yang semakna. Dan yang terakhir, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Adapun di sini ada contoh dari ijab qabul, boleh adik-adik baca dan simak contoh dari ijab qabul ini. Dan boleh di-pause terlebih dahulu videonya ya. Nah, di sini juga ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Adik-adik boleh baca dari orang-orang yang tidak boleh dinikahi ini. Di antaranya adalah ada yang senasab atau keturunan, ada yang rod'ah atau sepersusuan, ada karena ikatan pernikahan, dan ada ghairu mu'abbad, yakni haram selama masih ada ikatan pernikahan. Nah, ini mungkin agak terhalang ya. Oke. Selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun yang lama. Yang kedua, pernikahan syigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya.
Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Dan yang kedelapan, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusuan. Selanjutnya adalah kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. Hal ini tertuang di dalam Quran Surat At-Talaq ayat 6. Yang kedua, memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Hal ini tertuang dalam Quran Surat At-Talaq ayat 7. Selanjutnya, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, memelihara, dan mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya adalah kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri tidak wajib ditaati. Jadi, istri tidak wajib untuk mentaati perintah suami apabila suami memerintahkan melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga, serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Dan yang keempat, memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hasni dalam Kifayah Al-Akhyar fi Hilil Goyah Al-Ihtisar menjelaskan bahwa walaupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Bentuk dan besaran mahar diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak ada keharusan apakah harus sama, melebihi, ataupun kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut, karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Tidak ada batasan maksimal ataupun minimal sebuah mahar. Segala sesuatu baik uang, benda, atau apapun yang dapat memberikan manfaat dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Selanjutnya ada walimatul ursh atau resepsi pernikahan. Walimatul ursh atau sering disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul. Menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar Al-Syatiri dalam kitab Al-Yaqul An-Nafis, adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib Al-Bugho dalam kitab Al-Tadhib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Takrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada uzur atau halangan. Selanjutnya adalah talak dan iddah. Untuk pembahasan talak dan iddah kita akan bahas di video part 2 ya. Jadi untuk pembahasan pernikahan cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.